Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama, ya, ada sebuah hadis Nabi SAW kami ingin ingatkan, dan juga ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menyuruh kepada kita untuk wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah ke atas kalian pada saat kalian bermusuhan, ya. Kemudian Allah satukan hati kalian, dan jadilah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan jadilah kalian dengan nikmat Allah itu adalah ikhwana. Ikhwana itu adalah saudara. Dalam bahasa Arab, ikhwan itu adalah, ya, kalau akhun itu saudara senasab, sedangkan ikhwan itu adalah saudara persahabatan, ya, bukan karena nasab, tapi karena kedekatan secara kepribadian. Maka datang Islam membuat sebuah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan jadilah kalian menjadi ikhwan, saudara, tapi saudara bukan senasab, bukan persahabatan, tetapi saudara atas dasar yang nomor 3 yang belum ada dalam sejarah pada saat itu, yaitu saudara atas nama iman. Atas nama fasbahtum bi ni'matihi, dan jadilah kalian dengan nikmatnya saudara seiman, punya satu iman, satu akidah, satu kepercayaan. Nah, jadi umat Islam, para sahabat, Allah katakan mereka bersaudara atas nama iman. Itu adalah sebuah rahmat dan nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ingatkan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di sini bermakna adalah tidak sempurna iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai bagi saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Nah, akhun di sini, akhun apa? Yuhibbu li akhihi, dia mencintai terhadap saudaranya. Saudara apa? Senasab, saudara persahabatan. Enggak, saudara atas dasar iman, walau tidak satu nasab, walau mungkin kita tidak bersahabat satu konco, satu kongsi, satu pekerjaan, satu tempat tinggal, ya. Kadang satu tempat tinggal, satu pekerjaan itu menjadikan kita sahabat. Sahabat karena saling ketergantungan. Saya nggak bisa nggak bersahabat dengan orang yang satu tempat saya tinggal. Nggak bisa nggak bersahabat dengan orang yang memang satu pekerjaan, karena itu akan mendukung hidup saya. Tapi yang nomor 3, mampu tidak bersahabat atas nama bukan pekerjaan, bukan nasab, bukan ketergantungan pada dunia, tapi yang ketiga ikhwana, persahabatan atas nama iman. Nabi menjadikan bahwa persahabatan atas nama seakidah ini yang enggak senasab juga kadang terpaksa. Kenapa? Hai abang lu, gimana buka budak lagi-laginya abang loncin. Budak lagi-laginya ada loncin. Gimana buka demam? Anam hoplu. Ya. Tapi ini bersahabat atas nama iman. Ini ujian luar biasa dalam hidup. Sehingga, ya, Nabi mengatakan menghubungkan dia ini dengan iman. La yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mampu bersahabat atas nama iman. Jadi mampunya kita bersahabat, mampunya kita menjalin persahabatan dan saudara dengan orang lain atas dasar iman, itu tingkat paling high, paling tinggi. Kalau bersahabat dengan orang yang merupakan satu nasab dengan kita, hanapi ada yunya umman tu mudah dah galak ke abang ke, galak ke adawa ke, galak ke apa ke, itu enggak perlu diajarkan, itu enggak perlu agama, itu enggak perlu hadis Nabi. Kita mampu mencintai kerabat kita, ya, bersahabat, bersaudara dengan orang yang satu profesi, ya, mau tidak mau satu kantor. Kalau semua jadi musuh gimana jadinya? Enggak kerja kita. Ya, kita harus bagaimana jadi satu tim. Nah, tapi saudaraku, bersahabat ini atas nama iman, itu betul-betul ujian iman. Makanya yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah ainal mutahabbina fi jalali. Dalam hadis kursi, ya, Nabi mengatakan kepada kita, Allah akan berkata, berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbina fi jalali, di manakah orang-orang yang mereka saling mencintai karena aku?
Karena aku, bukan karena nasab, enggak karena Allah. Karena dia beriman kepada Allah, saya tidak bisa membenci dia. Tak bisa, hancur lo benci je. Karena dia beriman kepada Allah, saya tidak bisa mendengki dia. Ya, hasil lo puji orang nyan pakan mereka beriman kepada Allah. Ya, ainal mutahabbina fi jalali falyawma azilluhum yawma la zilla illa zilli. Hari ini kata Allah, aku akan memayungi mereka sebagaimana tidak ada yang memayungi mereka kecuali adalah payungku, kecuali aku. Pada saat hari kiamat nanti ini diberikan perlindungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. VIP bahasanya. Siapa mereka yang mampu mencintai orang lain karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ini hadis sahih, ya. Kemudian hadis sahih yang lain lagi, Nabi sebutkan bahwa, ya, inna lillahi ibadan minan nasi yaghbituhumullahu yaghbituhum al-anbiya wasyuhada wa laysu minal anbiya'i wasyuhada. Nabi sebutkan bahwa sesungguhnya ada hamba-hamba Allah di kalangan manusia. Nah, ada hamba-hamba Allah di kalangan manusia, ya. Laisu minal anbiya, ya. Mereka bukan daripada para nabi, wala minasyuhada, dan bukan juga daripada para syuhada. Mereka bukan anbiya, bukan syuhada. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Tapi para nabi dan para syuhada yaghbituhum, ya, iri terhadap mereka. Para nabi, para syuhada iri terhadap mereka. Bimakanihim minallah, dengan diberikan tempat kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang daripada hamba Allah yang malaikat para anbiya dan para syuhada cemburu terhadap mereka, iri dalam artian apa ini? Cemburu baik, ya, iri yang baik maksud saya, bukan iri yang tidak baik. Ingin seperti mereka, kok bisa begitu? Mereka dapat seperti itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manhum ya Rasul? Siapa mereka yang para anbiya dan para syuhada cemburu kepada mereka? Siapa? Cemburu yang baik, cemburu karena mereka mendapatkan kebaikan. Mereka ingin juga seperti itu. Qaumun, kata Nabi, mereka adalah kaum-kaum orang-orang yang tahabbuna fillah biruhillahi. Mereka yang saling mencintai dengan ruh Allah, ya. Min ghairi malin yata'atuna bainahum. Ya, bukan karena harta yang mereka mendapatkan sesama mereka. Tahabbuna fillahi min ghairi nasabin wala malin yata'atuna bainahum. Ya. Mereka saling mencintai karena ruh Allah, ya, karena Allah, bukan karena nasab sesama mereka, dan bukan juga karena harta yang mereka bagi bersama. Karena harta, karena gaji, karena profesi, maaf, mungkin ini adalah kita harus payah ada menjejek, payah ada megak-gak. Karena kita senasab, payah ada menjejek, payah ada megak-gak. Syarah tu, gimana megak demam? Budak mengkerak-kerak hati tu. Tetapi orang yang mencintai karena Allah, ini dia. Makanya kami katakan kemampuan seseorang bersaudara karena Allah itu paling high, paling tinggi, bukan primitif. Orang yang bersaudara atas nama kaum wareh primitif masih. Ada orang lautan dia menancik. Jaga kaum. Dahkan mereka mampu bertahan hidup karena wareh kaum. Nyahana wareh kaum yang tidak udep. Ya, apalagi pada kelompok masyarakat kabilah. Tapi kemampuan untuk bersaudara karena iman, nah ini bukan primitif lagi nih, udah naik tingkat. Dan ini yang diwujudkan oleh Nabi dengan agama Islam. Makanya agama Islam itu agama hebat, merajai dunia. Karena apa? Mewujudkan persaudaraan di atas kaum, di atas masalah harta, masalah iman. Dan ini kemudian dijadikan menjadi apa? Orang-orang yang mampu bersaudara atas nama iman ini. Nah, ini dia. Mendapatkan apa? Mendapatkan kemuliaan yang anbiya dan syuhada, mereka cemburu melihat mereka. Diberikan sebuah ganjaran yang besar, menunjukkan masalahnya enggak mudah. Oh, hari ini misalkan saya bersaudara karena kamu sama-sama sembahyang batabah masjid. Karena kamu sembahyang sama-sama gureh.
Karena memang ti orang merempak urun dengan ganyan tapi. Ya, paduk draw takai kamu. Ji bilang paduk draw. Nyan hana susah, ana mi pi dosit. Ana mi dosit sabuh kelas, satu kelas kawan mereka. Satu kelas mereka dalam kelas, mereka sahabat kawan. Beda kelas, enggak pernah jumpa, pakai mula ada duit. Ya, keluar dari kelas ajak berantem. Kenapa? Lain kelas. Lain tahun lagi, nyok kelas A kelas 2, ada awak kelas 6, kelas 5 pakai mula. Tapi membela sama itu anak-anak kecil bisa. Tapi saya mampu tidak mencintai orang lain. Saya tidak membenci dia, menghargai dia. Karena apa? Nyan hamba Allah, beriman kepada Allah. Lon pelaku lagi, lon pelaku kurang lain, lon pelaku kedua lon. Sehingga Nabi katakan bahwa la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saudaranya yang seiman. Maka pertanyaannya hari ini adalah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Kalau misalkan ya kita nih punya tetangga, contoh gimana Ustaz cara saya untuk mencintai orang lain seperti saya mencintai diri saya sendiri? Simpelnya begini. Kita punya tetangga adalah orang dekat dengan kita. Kita mendapatkan pekerjaan, tetangga kita enggak dapat pekerjaan dan penghasilan baik. Kita ingin tidak, andai kata dia dapat pekerjaan sama seperti kita. Anak kita dapat pekerjaan semuanya. Kita ingin tidak anak dia itu juga dapat pekerjaan yang lumrah, yang layak untuk menghidupkan dirinya dan juga untuk menghidupkan keluarganya. Ketika saya bawa pulang sesuatu ke rumah saya pikir bahwa kalau anak saya nanti makan ini dibawa keluar, anak tetangga lihat bagaimana. Saya pikir bahwa anak tetangga juga harus mendapatkan senang seperti anak saya. Begitu ya. Mencintai seseorang, mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dalam pekerjaan kita hari-hari juga seperti itu. Tapi kalau seandainya kita dalam hal ini biar tetangga melihat loan lebih, saya ingin lebih selalu, berlebih loan lah, igop back lagi loan, ya. Kalau tetangga belum dapat pekerjaan, saya dapat pekerjaan, saya senang. Kenapa? Alhamdulillah, tanya ada lebih. Tetangga urungnya mentang lagi-lagi jadi tanya oka. Kalau kita senang dengan enggak sama kita dengan tetangga kita, atau tetangga kita lebih di bawah kita, berarti itu belum mengamalkan hadis ini. Kita tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Ya, kita ingin ya agar orang lain kita dapat kemudahan, kita ingin orang lain juga dapat kemudahan daripada kita, atau kita mengusahakan sesuatu bagi mereka. Nah, inilah yang kemudian ya yang dikatakan bahwa apa yang saya sebutkan dalam di Banda Aceh itu adalah bahwa sesungguhnya merajut persaudaraan seiman itu dengan memberikan tadhiyah, pengorbanan, dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Makanya dia diganjari besar di dalam Islam. Ya, ada pahala khusus dihubungkan dengan iman oleh Nabi SAW. Kemampuan merajut ukhuwah, persaudaraan atas nama iman dengan cara banyak memberi, banyak berkorban kepada orang lain. Uronyo, ada permasalahan kita begini. Kalau kita banyak kenal orang, sulit hidup kita juga kadang. Le time lagi badannya. Le teriu rehek dapat dimangcit. Banyak kita kenal orang, susah juga kita dapat timang. Lega buat tu. Ya, lega buat tu. Gaduh dapat timang go. Le jamai ki bau dep tanyo. Banyak yang harus kita muliakan. Sesungguhnya persaudaraan itu memuliakan memang. Memuliakan. Para sahabat, ya, Nabi contohkan misalkan. Nabi contohkan ini yang disebut dengan sebuah akhlak, ya, itu adalah jabrul khatir. Ada akhlak dalam merajut ukhuwah, itu namanya akhlak jabrul khatir. Jabrul khatir itu adalah, nanti saya terjemahkan nama apa arti jabrul khatir. Ini akhlak tinggi ini dalam masalah ukhuwah, ya. Dalam masalah ukhuwah, jabrul khatir. Tapi dengarkan kisah ini baru kemudian nanti coba tebak apa arti jabrul khatir. Rasulullah SAW pulang dari sebuah perang bersama Jabir bin Abdullah. Beliau pulang dari sebuah perang dengan Jabir bin Abdullah. Jabir ini, ya,
dia punya adik yang banyak, ayahnya telah meninggal. Ayahnya telah meninggal, ya. Dan dia punya, ayahnya itu punya anak yang banyak. Karena beliau anak paling tua, jadi tanggungan beliau banyak. Lo tanggungan kayaknya, ya. Lalu ketika pulang dari perang, Nabi dapatkan Jabir selalu ketinggalan sendiri di belakang. Pasukan lain sudah di depan, Jabir sampai tinggal ikut itu. Nabi perhatikan itu, ya. Lalu kemudian Nabi tunggu Jabir. Sendirian dia di belakang dengan ontanya. Lalu Nabi tanya, "Malaka ya Jabir?" "Penahai wahai Jabir, ya Rasulullah, ontaku sudah tua. Jadi lambat dia jalan. Tinggal ikut, ya. Teh motor bro punya pasal tanya lah. Kaim mogok. Igop kabe ijak menyejak mendoa, kau kalau lepas tanya motor ikut tirot. Ya. Lalu kemudian kata Nabi, "Wahai Jabir, turun," kata Nabi. Gitu oleh Nabi, ya, turun. Nabi tepuk onta itu, ya. Nabi tepuk onta itu, kemudian mencenggok ontanya. Ya, kemudian naik Jabir. Naik Jabir, geuh onta kan, kalau lagi onta gop, kam tamai go, kata gajah. Ya. Lalu kemudian ngomonglah Jabir dengan Nabi berdua sambil jalan di belakang. "Ya Jabir, tazawwajta?" "Wahai Jabir, kau sudah menikah?" "Sudah ya Rasulullah." "Saiban am bikran?" "Apakah engkau menikah dengan janda atau engkau menikah dengan perawan?" "Janda ya Rasulullah." Terkejut Nabi. "Janda?" "Iya." "Kenapa wahai Jabir?" "Ya kan nikah pertama langsung janda." Jadi kalau menikah pertama langsung, ada sahabat yang seperti itu. Jangan semua mau perawan semua. Ada juga sahabat yang menikah langsung dengan janda. Ya, yang ya agak-agak BMC memperawan, yang janda binaci. Sahabat Nabi izin. Ya. Lalu kata Nabi, "Kenapa engkau menikah dengan janda?" "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dan aku punya banyak adik. Jadi aku ingin menikah dengan wanita yang bisa merawat adikku." Gimana? Najrah hurungnya aso curuga kan? Nah, Nabi tahu kisah Jabir ini. Oh ya, beliau paham langsung Jabir kesulitan secara harta. Ya, secara harta sangat sulit dia. Kenapa? Adiknya banyak, tapi dia sangat peduli kepada adiknya. Lalu kemudian kata Nabi, "Ya Jabir, mau tidak engkau jual ontamu ini?" "Ya Rasulullah, berapa aku jual? Enggak ada orang yang mau belinya. Unta kedua lo. Abu tinggal ikut lo. Malah nak nepeh ledo benar tengah ijak macam dia. Ya. Bagaimana? Ya Jabir, ya. "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, aku berikan beg belau tadi." Ya, necok gero nya menyaman entung. Ada belau pi hana lagu li barangnya, ya. "Ya Jabir, berapa engkau jual unta ini?" "Engkau ambil ya Rasulullah." "Jangan. Berapa engkau jual?" Ya. Lalu padu nebuh yum ya Rasulullah, Jabir bilang, ya. 10 dirham Jabir boleh? Ya, harga murah had. "Boleh ya Rasulullah." 100 dirham boleh ya Jabir? "Ya Rasulullah, 10 je menyertoh lebih-lebih lom ya Rasulullah." ya. Kemudian 200 dirham boleh Jabir? Nabi sambil jalan berdua terus ngomong-ngomong dengan Jabir sampai 1000 dirham boleh Jabir? "Ya Rasulullah." Kajian. "Lempu blow geron ya Rasulullah, dengan harga mana?" Lagi don bohyum dulu. Ya. "Baik, ayah Jabir, aku beli dengan harga 1000 dirham." Ya. Sekitar itulah, ya. Secara pastinya berapa dirhamnya saya tidak tahu. Yang pasti Nabi naikkan terus, ya. Sampai ke Madinah kemudian, ya. Nabi suruh, ya. Jadi Jabir sampai ke Madinah, beliau antar onta beliau ke rumah Nabi karena udah akad nih tadi. Ini sudah dibeli sama Nabi, cuma harganya belum dikasih onta, ya intat baru rumah Nabi. Kemudian setelah itu Jabir pulang pakai kaki karena enggak pakai onta. Nah, lalu kemudian Nabi suruh kepada Bilal bin Rabah. "Bilal nih, wahai Bilal, onta siapa ini?" "Ini onta dari Jabir," katanya dia. Kata Jabir, "Engkau telah beli daripadanya." "Oh baik, tolong bawakan harga onta ini. Harga ini 1000 dirham, tolong bawakan ini." Dikasih uang oleh Nabi kepada Bilal supaya dibawakan harga itu kepada Jabir, uang itu. Dan wahai Bilal, Nabi pesankan engkau naik onta ini, bawa juga onta ini ke tempat dia.
dan nanti serahkan uangnya dan serahkan untanya untuk dia. Pergilah sesuai dengan amanah daripada Nabi Bilal, ya. Pergi, kasih ini harga ontamu yang diberikan oleh Nabi, wahai Jabir, ya. Dan kata Nabi, ambil sekalian onta ini juga untukmu, ya. Geblau unta oleh Nabi, lehnya dia geblau kejuk harga, untanya pulang lo masuk. Ya, unta itu dikasih balik untuk Jabir. Itu Nabi mempraktekkan sebuah akhlak dalam ukhuwah bernama Jabrul Khatir. Apa arti Jabrul Khatir itu? Si yang tunjuk jaro, dia buah hati tak? Yang mufhum ceritanya, cerita ini adalah kisah dalam ukhuwah, dalam menjaga persaudaraan, ya. Kita melakukan sesuatu usaha namanya Jabrul Khatir. Nabi melihat kondisi Jabir yang sulit, beliau paham apa yang dibutuhkan. Hana gepreh di Nabi, wahai Rasulullah, lu nyona. Hana gepreh di Nabi, gemufom di Nabi itu. Ya, geblau unta, betul geblau, tetapi harga dikasih, unta juga dikasih balik. Ya, itu Jabrul Khatir. Bahwa kita memenuhi hajat saudara kita tanpa mereka harus meminta pada kita. Tanya kata depu gerawat, nyang gayang perlenyo, nyang gayang lon persiap laju. Sebelum dia meminta, tapi kita tahu dia butuh. Itu saudara, itu ukhuwah banget lah bahasanya. Nah senang dona perle tipu pe. Oh mak cik butuh nyo cilo minta nyo lu depu imang don perlenyo necok laju nyo. Ya. Kibar perasaan, itu Jabrul Khatir namanya. Paling tinggi sekali akhlak ini dalam merajut ukhuwah kita. Maka kita mengatakan bahwa saya mencintai ataupun saya merajut ukhuwah karena iman. Nah inilah dia, caranya adalah seperti ini, ya. Kita mencintai bagi saudara kita sebagaimana kita mencintai bagi diri kita sendiri. Bagi diri kita sendiri, menyelun kondisi lagi yang belum perlu lagi makin lon bantu kanya menang. Nah, itu Jabrul Khatir. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, dengan demikian kami ingin sampaikan. Lalu poin nomor 2 yang terakhir adalah apa saja yang mengganggu daripada terwujudnya ukhuwah kita pada hari ini. Ukhuwah karena iman. Ukhuwah karena iman. Nah, pertama adalah yang mengganggu ukhuwah kita sehingga tidak terwujud ukhuwah karena iman, itu adalah prasangka kita kepada orang lain. Prasangka kita karena kepada orang lain. Hari ini, ya, kita banyak mendapatkan informasi tentang orang lain, tentang kaum lain. Itu dari mana? Dari berita. Dari berita. Berita kita baca tentang siapa? Orang yang enggak kita suka atau kaum yang tidak kita suka, kelompok yang enggak kita suka misalkan. Kita membaca tentang mereka dari mana? Bukan dari mereka, tapi dari berita tentang mereka. Belum masa katanya tamu perang, ya, antara Aceh dengan tahu. Ngau menan-menan lah hana ya, ngau orang lain dah buka, ya. Maka orang Aceh akan membaca berita tentang orangnya tapi, ya. Di orang je pergi baca tentang orang Aceh melalui berita. Kita ngambil informasi tentang orang lain, kelompok lain tentang itu melalui berita hari ini. Nah, tahu tidak bagaimana berita, cara memberitakan berita itu? Berita tidak akan memberitakan yang baik-baik, selalu yang hanagat. Berita yang baik itu bukan berita yang bagus. Berita yang tidak baik itu berita yang paling bagus. Hari ini kita tahu tentang orang lain itu melalui berita atau melalui habagop, melalui haba orang lain yang memberikan kepada kita. Nah, berita itu tidak pernah memberitakan yang baik-baik. Hari ini kalau kita buka HP, kalau kita buka TV, ya, berita tentang, kita mau tahu nih bagaimana kondisi Aceh. Orang belum pernah pergi ke Aceh, dia mau tahu tentang Aceh, di search tentang Aceh, berita apa tentang Aceh, semua yang negatif banyak. Kalau dia membuat penilaian orang Aceh melalui berita yang ada di internet,
cambuk keinan, mah cukup ngeri dah padahal ya. Cambuknya dalam titun paduk go dan tidro dua ro ke orang cambuk. Wah, aku cukup ngeri aja. Nak cambuk lom ya. Kalau dia menilai melalui berita, dan berita memberitakan yang aneh-aneh, sedangkan yang baik-baik tidak diberitakan. Nah, jadi ketika kita ya sudah ada kelompok yang kita tidak suka, kita baca melalui berita daripada orang atau pihak ketiga, itu adalah jalan menuju prasangka, dan itu tidak baik. Bukan cara begitu. Bagaimana juga Ustaz, supaya kita bisa merajut menghilangkan prasangka itu, kita harus menjalin kontak tubuh. Kontak tubuh. Ini dalam ilmu sosialnya seperti itu. Supaya kita bisa bersaudara dan hilangkan prasangka terhadap orang lain, harus jalin kontak tubuh. Kontak tubuh. Yang pertama adalah kontak tubuh. Ini terjadi dengan kejadian adalah Nelson Mandela dulu ya. Nelson Mandela itu mendamaikan Afrika Selatan yang terjadi peperangan ya antara Afrikaner, nasionalis Afrikaner, itu adalah kaum putih, orang-orang kolonialis yang berkuasa di situ, yang mereka mengadu domba antara kulit putih dengan kulit hitam. Nah, ketika kemudian Nelson Mandela ingin mendamaikan kelompok kubu yang paling beringas daripada orang kulit putih ini, dia cari orang siapa yang paling dekat dengan komandan Afrikaner itu. Didapatkan komandannya itu paling beringas, itu paling anti terhadap orang kulit hitam. Nah, jadi dia cari siapa? Dia cari adalah adik daripada dia yang menjadi pendeta. Dia menjalin pendekatan terhadap itu melalui adiknya yang menjadi pendeta. Nah, saya lupa namanya dua orang ini ya. Akhirnya ya, duduk mereka ketika jumpa ya, Nelson Mandela jumpa dengan komandan Afrikaner ini, apa ya? Dia tidak ada ngomong dulu masalah-masalah itu. Dia kontak dulu, jalin pegahaba kena gede, hana pegahaba masalah ini. Pokoknya bahasa dia ngopi-ngopi mandali, hana pegahaba apa. Hana pegahaba nyoki bandanyo ki baurun-ron tanya baik-baik sampai dong perang hana. Jalin kontak dulu, ngomong dulu. Bicara masalah pribadi, masalah keluarga, terus begitu. Ya, sering makan, sering minum berdua. Gara-gara cara begini yang dilakukan oleh Nelson Mandela, akhirnya hana terjadi perang. Nelson Mandela mampu untuk mendamaikan dua kubu yang memang sudah bahasanya apartheid. Itu kubu kulit putih, kubu kulit hitam. Dia dalam sejarah mampu itu kenapa? Kontak. Karena nada beto agaknya. Bahasa urang je nada je upi sama dua ada. Tapi je upi dua ada. Tiga kayak kebayu legenyan, tiga lom bayu legenyan. Nyana harus dong pakai dua ada walaupun beda persepsi. Harus dong pakai. Hilangkan prasangka itu dengan saling kontak. Makanya sekarang apabila kita misalnya nyo awak jabe belah de, nyo awak jabe belah no. Gurenyo kabeh nyambe jajak awak belah de. Gure je pegah si be jajak awak belah no kabeh nya madu nyam perangnya. Tapi mungkin guru kita berbeda, tapi datubit dan nyantai je kupi teman-teman tiga tapi dua ada. Tidak akan pernah buruk sangka walaupun tanya beda-beda gure hana. Dum awak kafe mendai pegat lagian kontak begitu ini akan terjalin ini. Ya. Satu, ya, kontak tubuh. Yang kedua adalah dengan sunnah Nabi. Yang kedua, makanya Nabi kalau jumpa orang beliau akan salami, setelah beliau salami, kemudian beliau akan tidak melepaskan orang itu sampai orang itu melepaskan dirinya. Kemudian Nabi penaji buat kontak tubuh, gemat bak bahu oleh Nabi, gemat bak dada. Para sahabat yang merempak dengan Nabi gemat bak dada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyalim hangga pelih oleh Nabi sampai urunnya gelakai pelih jaro-garo. Hangga pelih. Itu sunnah Nabi. Beliau jalin kontak tubuh sehingga prasangka orang tidak akan ada. Lalu kemudian apa? Ramah. Sunnah Nabi yang kedua adalah ramah. Ramah apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi. Tabassum, jadi bermuka seri di depan, tersenyum kita kepada akhika, saudaramu. Akhi yang mana? Yang seiman. Ke abang ke adau nyan primitif. Nyan masih tahap primitif tu, bersaudara secara primitif. Hana maju ulam dona. Ngabang atau ngan sebuah profesi senyum. Sekarang coba anda senyum dengan orang satu kiblat dengan anda, bisa tidak?
Umara timnya punya tambah gore ya timnya berarti macam primitif. Ya, dengan apa? Dengan ini ya. Seorang ahli psikologi dari Rusia ya, dia mampu untuk Dmitri Bilayev ya, Dmitri Bilayev, dia menjinakkan rubah yang paling beringas namanya rubah perak di Rusia. Dalam penelitian dia berhasil menjinakkan jadi seperti kucing. Dan itu menjadi aneh sekali. Kiban rubah yang paling beringas dijinakkan hidup seperti dengan manusia seperti kucing. Gimana caranya? Caranya adalah ternyata dia selalu bersikap ramah terhadap rubah itu. Saya merempak ke senyumi, tapi ada sesuatu yang dia berikan terus begitu. 5 tahun dia jinakkan yang dalam secara itu enggak mungkin itu dijinakkan binatang itu. Paling beringas dia, rubah perak namanya. Nyan binatang lagi nyanyi kiban ke dengan manusia. Setiap hari kita jumpa, kita senyumi dia, kita jalin kontak secara baik. Maka kalau ada kita belajar agama, dengan itu kita tidak menjalin kontak, tidak lagi hana kemle, hana nyole, itu bukan daripada ajaran Islam. Siapa orang yang harus saya persaudarakan? Itu adalah semua orang-orang mukmin yang satu kiblat dengan kita, satu Al-Quran dengan kita, satu saf kita salat. Itu semua orang beriman. Kita harus mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bukan kelompok kita, kan sabah budaya, kan sabahnya, bukan. Itu bukan daripada sunnah Nabi. Walaupun mengatakan kami orang sunnah, yang mencintai udah orang sunnah mata, enggak. Itu ukhuwah bukan Islamiyah, tapi ukhuwah kelompokiyah. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.